Shalom pemirsa CP Indonesia semua. Senang rasanya kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bertemu lagi untuk membahas dari buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar, di mana dengan doa dan bimbingannya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan yang terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Ini satu harapan bagi kita, di mana Tuhan sedang mendoakan dan membimbing kita untuk kita bisa untuk sama seperti Dia. Dan pada saat kita sudah mendengarkan akan apa yang sudah dikatakan, marilah kita yakin bahwa Tuhan akan segera datang untuk menjemput kita. Maka itu marilah kita ulurkan tangan kita untuk bisa dirangkul untuk membawa kita ke hadiratnya yang kekal. Bacaan kita kali ini saya ambil dari buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar, halaman 301 dengan judul Tuhan Mengarahkan Pelayanan Kita. Ayat intinya terambil dalam Yesaya 58 ayat 10. Boleh kita buka Alkitab kita untuk melihat dan membacanya bersama-sama. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapan akan seperti rembang di tengah hari. Sementara kita melihat kebutuhan orang miskin yang bodoh, yang tersiksa, betapa sering hati kita terharu. Kita bertanya, apakah yang bisa dibuat oleh tenaga kita yang lemah dan persediaan kita yang sedikit untuk menutupi kebutuhan sebesar ini? Apakah kita tidak menunggu seseorang yang mempunyai kesanggupan yang lebih besar untuk mengatur pekerjaan itu, atau suatu organisasi untuk mengambil alih tugas itu? Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Gunakanlah sarana, waktu dan kesanggupan yang engkau miliki. Bawalah rotimu itu kepada Yesus. Baik, ini adalah satu contoh bagi kita ya, di mana Tuhan mengarahkan kita untuk bekerja sebagai satu pelayan, di mana Dia mengarahkan kita supaya kita bisa melayani. Contohnya di dalam buku Yesaya ini, Dia mengajarkan kita bahwa apabila kita menyerahkan apa yang kita punya kepada orang lapar dan keinginan kita sendiri kita berikan kepada orang lapar, maka kita juga memuaskan akan hati mereka. Lalu mereka senang dan berkata mereka mempunyai berkat yang baru. Dimana kalau mereka mengatakan mereka mempunyai berkat, berarti mereka sangat senang. Sehingga pada saat kita memberikan itu dengan sungguh-sungguh, maka akan ada terang, sehingga terang itu terbit di dalam gelap. Dimana kalau ada kegelapan, maka kalau kita berikan berkat kita, lalu mereka merasakannya itu sebagai satu berkat yang baru, maka itu seperti contohnya rembang di tengah hari atau terang di tengah hari, di mana orang-orang itu akan bersukaria. Mereka akan merasa bersyukur karena mereka masih diperhatikan oleh orang-orang yang mempunyai hati yang tulus untuk membantu mereka. Jadi sementara kita sebagai manusia, kita melihat akan orang miskin yang bodoh, yang tersiksa, betapa sering hati kita terharu. Dan pada saat kita melihat akan orang yang miskin, orang yang bodoh, atau orang yang tersiksa, apakah kita merasakan rasa terharu atau tidak? Kembali lagi, itu pertanyaan bagi kehidupan kita. Seringkali kita manusia, kita melihat orang yang miskin, orang yang bodoh, atau orang yang tersiksa, maka dalam pikiran kita itu mungkin jalan hidupnya. Kita harus ingat bahwa tidak semua yang kita lihat adalah jalan hidup dia. Tapi kita harus ingat bahwa semua yang kita lihat, kalau kita tergerak hati untuk menolong, haruslah kita tolong. Jangan kita menunggu orang lain untuk menolong dulu, baru kita mau menolong. Kita harus perhatikan bahwa hidup di dunia ini, kita sebagai seorang pelayan, berarti kita harus melayani orang.
bukan orang melayani kita. Itulah yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelayanan kita adalah pelayan tentang kasih karunia Kristus, di mana kita memberikan contoh bahwa Tuhan memberikan kita satu arah yang baik, di mana kita harus melakukan pelayanan kepada sesama-sesama kita yang membutuhkan akan pelayanan kita. Dan pada saat kita melihat orang yang miskin, orang yang bodoh, orang yang tersiksa itu, lalu hati kita terharu, maka kita akan bertanya juga dalam hati kita, apakah yang bisa dibuat oleh tenaga kita yang lemah dan persediaan kita yang sedikit untuk menutupi kebutuhan sebesar ini. Jadi kita akan kembali bertanya-tanya, dengan kita yang memiliki tenaga lemah dan juga persediaan yang sedikit atau persediaan yang kurang, apakah kita bisa menutupi kebutuhan sebesar itu? Kembali lagi, berkat yang dititipkan dalam kehidupan kita adalah berkat yang Tuhan sudah atur untuk kehidupan kita selanjutnya. Jadi berkat yang ada, kalau Tuhan mengarahkan kita untuk berikan, maka berikanlah itu. Saya mempunyai sebuah contoh bahwa kami di sini memiliki perkebunan, di mana kami menanam sayur-sayuran dan juga ubi-ubian. Dan pada saat kami bertanam, kami merasa bahwa ini akan menjadi hasil untuk kehidupan kami sendiri. Tapi kembali lagi firman ini mengingatkan bahwa dengan tenaga kita yang lemah, persediaan kita yang sedikit, maka Tuhan akan pakai itu. Di mana kebutuhan di kebun kami mungkin untuk makan sehari-hari kami sudah tercukupi, sehingga pada saat kami lihat orang-orang yang mungkin tidak mampu untuk membeli sayur sendiri di kampung ini, kami memberikan kepada mereka sehingga mereka dapat menikmati apa yang kami nikmati juga. Jadi inilah contoh di mana kita memberikan apa yang mereka inginkan sehingga memuaskan hati mereka, lalu mereka senang dan mereka merasa bahwa Tuhan masih mencukupkan akan kehidupan mereka. Kita harus sadari bahwa apa yang kita beri, apa yang kita lakukan untuk orang lain senang, maka itulah harus kita lakukan untuk Tuhan. Karena pelayanan kita adalah pelayanan di mana kita harus bisa menutupi kebutuhan seseorang atau kebutuhan yang tidak orang lain dapatkan. Sebagai pelayan Tuhan berarti kita harus bisa menutupi sesama kita manusia yang memiliki kebutuhan yang kurang. Apakah kita tidak menunggu seorang yang mempunyai kesanggupan yang lebih besar untuk mengatur pekerjaan itu, atau suatu organisasi untuk mengambil alih tugas itu? Mungkin seringkali kita sebagai manusia kita berpikir bahwa saya mempunyai tenaga yang lemah dan juga persediaan sedikit, sehingga kenapa kita tidak serahkan itu kepada satu organisasi atau menyerahkan itu kepada orang yang sanggup lebih besar daripada kita untuk mengambil alih tugas ini. Kembali lagi, pikiran kita yang akan membuat kita menjadi satu contoh sebagai pelayanan Tuhan. Dimana kalau kita melihat itu, kita terharu, tapi kita berpikir akan keraguan kita tentang makanan kita atau pakaian kita setiap harinya, maka kita akan berpikir bahwa kita harus serahkan ini kepada organisasi atau kepada orang yang lebih besar kepunyaannya, dan juga kita serahkan supaya dia yang mengambil alih. Kita harus ingat bahwa contoh yang ada di depan kita adalah itu yang harus kita kerjakan. Mungkin kita merasa kita kurang, tapi kita harus ingat bahwa Tuhan akan sanggupkan kita untuk memilikinya. Jadi kalau kita melihat sesuatu, gunakanlah itu sebagai pelajaran untuk kita ambil dalam kehidupan kita, lalu kita menolong akan orang tersebut. Bagaimana Yesus katakan, kamu harus memberi makan, atau dengan kelemahan kita, kita harus sanggup untuk memberi makan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Karena kalau kita berani untuk mengambil satu keputusan itu, berarti kita sudah menolong orang yang sudah tidak memiliki apa-apa. Itulah yang Tuhan katakan kepada kita, karena kebutuhan kita sudah disediakan oleh Tuhan. Gunakanlah sarana waktu dan kesanggupan yang
engkau miliki, bawalah rotimu itu kepada Yesus. Jadi kita sekarang ini memiliki sarana, waktu dan kesanggupan untuk bisa kita miliki. Jadi sekarang kita memiliki waktu, sarana dan kesanggupan ini, kita harus gunakan tepat pada porsinya. Dan juga pada saat kita sudah memiliki ketiga ini, maka Tuhan menyuruh kita bawa rotimu itu kepada Yesus, atau bawalah kebutuhan itu kepada Yesus, supaya Tuhan limpahkan bagimu dan berikanlah itu kepada orang-orang yang sedang tertindas atau tersiksa, dan juga orang-orang yang memiliki kekurangan dalam kebutuhan hidupnya. Kita harus ingat bahwa ini adalah contoh yang dimana kita harus hidupkan dalam kehidupan kita, karena Tuhan sudah memberikan kita satu contoh bahwa kita harus memberi makan, atau kita harus menjadi orang yang siap membantu sesama-sesama kita yang membutuhkan. Sekalipun persediaanmu tidak cukup untuk memberi, maka ribuan orang mungkin itu cukup untuk satu orang. Di tengah Yesus, persediaan bahan itu dapat memberi makan banyak orang. Seperti murid-murid, berikanlah apa yang ada padamu. Yesus akan melipat gandakannya. Ia akan menghormati ketergantungan yang lugu dan tulus kepadanya. Apakah yang tampaknya satu persediaan yang sedikit akan terbukti cukup untuk pesta besar. Seri Membina Keluarga Jilid 4 halaman 38. Baik, kalau kita membaca ini, maka kita akan teringat kembali kepada cerita di mana Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, di mana hanya dengan 5 roti dan 2 ikan ini bisa cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Bagaimanapun orang ini sangat tulus untuk memberikan makanan yang dia sudah bawa untuk bekal dia. Tapi dengan tulus dia datang kepada Tuhan untuk Tuhan memberkati makanan itu supaya bisa membagikan kepada orang-orang yang ada di tempat di mana Yesus sedang mengabarkan Injil. Orang itu mungkin persediaannya tidak cukup. Dia merasa bahwa saya mungkin makan saja tidak kenyang. Tapi karena dia percaya kepada Tuhan, sehingga dia bisa memberi makan ribuan orang itu. Dengan cara Tuhan memberkati makanan yang dia bawa, lalu memberi makan kepada orang yang cukup banyak yang ada di hadapan Tuhan itu. Jadi kita harus ingat bahwa persediaan kita mungkin tidak cukup, tapi kita harus ingat bahwa kita akan dicukupkan oleh Tuhan. Kita akan diberkati oleh Tuhan kalau kita datang dengan sungguh-sungguh untuk memberikan apa yang kita punyai. Contohnya seperti murid-murid, berikanlah apa yang ada padamu. Yesus akan melipat gandakannya. Jadi Tuhan meminta kepada murid-muridnya supaya berikan apa yang ada pada mereka, lalu Tuhan akan melipat gandakannya. Atau Tuhan meminta apa yang ada di dalam kehidupan mereka, seperti contohnya talenta. Tuhan meminta talenta yang ada di dalam kehidupan mereka supaya dia gunakan talenta itu, lalu dia melipat gandakan akan talenta itu. Ia akan menghormati ketergantungan yang lugu dan tulus kepadanya. Apakah yang tampaknya satu persediaan yang sedikit akan terbukti cukup untuk pesta besar. Jadi Tuhan akan sangat menghormati ketergantungan kita yang lugu dan tulus kepadanya. Mungkin kita terlihat di orang banyak, kita sangat bodoh, kita sangat lugu. Tetapi dengan ketulusan kita, Tuhan akan menghormati kita. Sehingga apa yang tampaknya di situ ada satu persediaan yang sedikit atau terbukti cukup untuk pesta besar. Dimana kalau kita melihat secara mata duniawi, maka apa yang kita bawa mungkin tidak bisa untuk menolong akan semuanya. Tapi kita ingat bahwa pesta besar saja Tuhan bisa memberkati makanan yang diberikan itu sehingga bisa lebih juga. Apalagi kehidupan kita. Mungkin kita masih memiliki kebutuhan, tapi karena keraguan kita, kita merasa persediaan kita ini sangat tidak cukup. Jadi kembali lagi, kita harus ingat bahwa kita harus bisa serahkan apa yang ada pada kita, maka Tuhan akan melipat gandakannya.
hati kita harus dipenuhi dengan kasih Kristus, sehingga ucapan syukur kita akan menghangatkan hati orang lain. Ini adalah pelayanan yang dapat dilakukan semua orang, dan Tuhan menerimanya seperti yang dipersembahkan kepada dirinya sendiri. Dia membuatnya efektif, memberikan kepada pekerja yang sungguh-sungguh rahmat yang mendamaikan manusia dengan Tuhan. Baik, ini pelajaran yang penting yang harus kita pelajari. Di sini dikatakan bahwa hati kita harus penuh dengan kasih Kristus, sehingga ucapan syukur kita akan menghangatkan hati orang lain. Kalau kita syukuri apa yang ada dalam kepunyaan kita, maka kita harus ingat kita harus dipenuhi dengan kasih Kristus, sehingga ucapan syukur kita menghangatkan hati orang lain atau memberikan orang lain itu menjadi satu berkat yang hidup dalam kehidupan mereka. Jadi ini adalah pelayanan yang dapat dilakukan oleh semua orang, tidak terkecuali. Ini dikatakan semua orang bisa melakukannya, sehingga Tuhan juga menerimanya. Kalau kita melakukannya, maka Tuhan juga akan menerima apa yang kita lakukan. Mungkin itu tidak sempurna, tetapi Dia mengerti persembahan yang kita sudah berikan itu, sehingga Dia membuatnya efektif dan juga memberikan kepada pekerja yang sungguh-sungguh rahmat yang mendamaikan manusia dengan Tuhan. Atau dengan kekurangan kita, Tuhan akan membuat itu menjadi efektif atau sempurna, sehingga memberikan kepada pekerja yang sungguh-sungguh rahmat yang mendamaikan kita dengan Tuhan sendiri. Semoga Tuhan membantu umatnya untuk menyadari bahwa ada pekerjaan sungguh-sungguh yang harus dilakukan. Semoga Dia membantu mereka mengingat bahwa di rumah, di gereja, dan di dunia mereka harus mengerjakan pekerjaan Kristus. Mereka tidak dibiarkan bekerja sendirian. Para malaikat adalah penolong mereka, dan Kristus juga adalah penolong mereka. Kemudian biarkan mereka bekerja dengan setia dan tanpa lelah. Ada waktunya mereka akan menuai jika mereka tidak menjadi lelah. Jadi ini juga menjadi doa kita semua, di mana Tuhan akan membantu kita untuk kita menyadari bahwa ada pekerjaan yang sungguh-sungguh yang harus kita lakukan, atau kita memiliki beban yang harus kita tuntaskan, sehingga kita akan berusaha untuk melakukan apa yang terbaik menurut Tuhan. Jadi semoga Dia membantu mereka yang mengingat bahwa di rumah, di gereja, dan di dunia mereka harus mengerjakan pekerjaan Kristus. Jadi Dia akan membantu kita untuk mengingat baik di rumah, di gereja, maupun di dunia kita harus mengerjakan pekerjaan Kristus. Itu adalah satu peringatan bagi kita bahwa kita hidup di dunia ini memiliki satu beban yang erat, satu beban yang kuat untuk kita tebus itu dengan cara kita harus melayani Kristus. Mereka tidak dibiarkan bekerja sendirian. Para malaikat adalah penolong mereka. Jadi kalau kita ingin bekerja dengan Tuhan sebagai seorang pelayan, maka kita terlihat bekerja sendirian. Tapi di sini katakan bahwa kita tidak dibiarkan untuk bekerja sendirian, tetapi para malaikat turut untuk membantu kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang baik untuk Tuhan terima itu. Dan Kristus juga adalah penolong mereka. Kemudian biarkan mereka bekerja dengan setia dan tanpa lelah. Baik, jadi Tuhan juga akan membantu kita. Dia tidak pernah membiarkan kita, karena Dia juga sebagai satu penolong untuk kehidupan kita. Dan juga kita harus bekerja dengan setia dan tanpa lelah. Ada waktunya mereka akan menuai. Jadi kalau kita bekerja dengan setia dan tanpa lelah, maka kita juga akan mendapatkan satu waktu di mana waktu yang tiba itu kita akan menuai jika mereka tidak menjadi lelah. Kalau kita bekerja dengan setia tapi masih lelah, maka kita tidak akan bisa untuk menuai. Atau kita bekerja
tidak setia tapi tidak lelah juga, maka kita tidak akan menuai juga. Karena setia dan tanpa lelah harus berjalan bersamaan. Kita harus ingat bahwa Tuhan akan membantu kita karena Dia adalah penolong kita yang akan meluruskan jalan kita. Orang Kristen tidak menyerah pada keinginannya untuk beristirahat. Dia bergerak maju dengan pasti dan berkata, malam sudah jauh, fajar sudah hampir tiba. Testimoni jilid 8 halaman 18. Baik, di akhir pelajaran kita sangat menarik ya, di mana dikatakan bahwa orang Kristen tidak menyerah pada keinginannya untuk beristirahat. Kita sebagai orang Kristen berarti kita memiliki beban di mana kita harus tebus akan beban itu, di mana kita harus bekerja untuk beban itu bisa ringan, dan juga kalau bisa beban itu tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Sehingga di sini dikatakan bahwa orang Kristen tidak menyerah pada keinginannya untuk beristirahat atau memiliki satu tanggung jawab di mana kalau belum selesai pekerjaan itu berarti dia tidak boleh beristirahat. Dia harus bisa bergerak maju dengan pasti. Malam sudah jauh, fajar sudah hampir tiba. Artinya adalah bahwa kita harus bergerak maju, bekerja untuk bisa menebus akan beban yang kita miliki itu supaya bisa menjadi ringan. Sehingga pada saat malam sudah jauh, maka fajar sudah hampir tiba, kita harus bisa untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi Tuhan sedang mengarahkan kita untuk pelayanan kita sendiri. Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan memberikan kita satu talenta di mana kita harus bisa untuk melayani. Pelayanan itu akan ada pada semua orang. Jadi semua orang akan melayani. Tapi pelayanan itu hanya berpaut kepada Tuhan, bukan pelayanan berpaut pada diri sendiri. Jadi pelajaran kita kali ini mengingatkan kembali lagi kita bahwa hidup di dunia ini sebagai orang Kristen memiliki satu tanggung jawab yang berat yang harus kita lakukan, di mana kita harus bisa untuk membuat terang itu terbit dalam kegelapan. Di mana kalau dalam kegelapan maka kita akan harus terbitkan rembang tengah hari yang harus kita lakukan. Jadi inilah pelajaran yang buat kita untuk terus bertumbuh. Biarlah kita boleh hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita terus setiap harinya menjadi terang bagi sesama-sesama kita yang berada dalam kegelapan. Mungkin ini saja yang dapat saya bahas. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.